Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala saat ini sedang menguji kita dengan sebuah wabah, sebuah pandemi global yang sebahagian kita dari kaum muslimin telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah musibah, ini adalah bala ya. Tapi kita orang-orang beriman tidak mungkin sempurna iman kita melainkan jika kita melihat masalah ini, melihat wabah ini dengan kacamata keimanan, dengan basirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah inginkan melalui musibah ini? Apa yang Allah inginkan kepada kita dengan Allah turunkan atau Allah kirim musibah ini? Tentu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sudah memberikan jawaban, dan itu jelas jawabannya bagi yang mau mempelajari, bagi yang mau mentadabburi. Jelas jawaban Allah, jelas jawaban Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka seyogianya bagi kita orang beriman untuk memandang wabah ini atau bala ini dengan basirah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ilmu, dengan kita membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mentadabburi sabda-sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Salah satu hadis yang ini insya Allah merupakan penguat bagi kita untuk terus memperkuat prasangka baik kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah, ya, tentang ta'un atau wabah. Fa akhbaraha, ya. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan jawaban kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa wabah itu adalah sebuah azab, ya. Ya, sebuah bencana yang Allah kirimkan menimpa siapapun yang terkena wabah itu, atau menimpa siapapun yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi itu jawaban Nabi SAW, bahwa wabah atau ta'un, ya, dalam bahasa Arab disebutnya ta'un, adalah azab yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada orang-orang yang dia kehendaki. Faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Dan Allah menjadikan wabah itu juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Masya Allah. Bagaimana ini? Bagaimana wabah atau pandemik menjadi sebuah rahmat bagi orang beriman? Lihat jawaban Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Falaysa min 'abdin yaqa'u fit ta'un." Tidak ada seorang hamba beriman yang terkena wabah. Fayamkuthu fi baladihi, lalu dia tetap di negerinya, tetap di tempat tinggalnya, sabiran, dalam keadaan sabar, muhtasiban, dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lam annahu la yusibuhu, dia yakin bahwa wabah itu tidak mungkin menimpanya, illa ma kataballahu lahu, kecuali berdasarkan apa yang Allah sudah tetapkan, sudah tuliskan di Lauhul Mahfuz, illa kana lahu mithla ajri syahid, ya, melainkan ya hamba tersebut akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang syahid. Ya. Ini jawaban Nabi SAW ketika ditanya tentang wabah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tentu Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengirim wabah ini, ya, sebutlah virus corona, ya, COVID-19 ini, ya, ada orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, wafat dalam keadaan tidak beriman, ada. Dan itu banyak, ya. Itu sebagai hukuman, sebagai azab. Tapi ada juga orang-orang beriman yang akhirnya ikut menjadi korban. Ya.
Ada juga orang-orang beriman yang terkena dampak dari wabah itu. Maka bagaimana dengan mereka? Kata Nabi SAW, jika mereka, orang-orang beriman ini wafat dikarenakan corona atau wabah, tapi dia tetap sabar dan yakin akan dapat pahala, maka pahala yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah pahala sebesar ya pahala orang yang mati syahid, ya. Tahu orang mati syahid itu apa pahalanya? Ya, diampuni semua dosa. Ya. Orang yang wafat dalam keadaan syahid, ya, diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasakan azab kubur, ya. Itu orang yang syahid. Ya, dan sangat besar pahalanya. Maka menjadi hal yang harus diperhatikan. Hendaknya orang-orang beriman tetap berikhtiar. Seperti ikhtiarnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Bagaimana Nabi Nuh berikhtiar? Ketika Allah akan menimpakan banjir besar ke seluruh dunia, ya. Nabi Nuh yakin itu azab buat orang-orang kafir. Ya. Nabi Nuh yakin bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pasrah. Beliau bersama beberapa orang-orang beriman membuat kapal. Itu ikhtiar yang luar biasa. Ya. Meskipun banjir itu dari Allah dan mereka adalah orang-orang yang pasti akan dijaga oleh Allah, tapi tetap berikhtiar dengan apa? Membuat kapal. Ya. Nah, kita orang-orang yang beriman berikhtiar dengan melakukan ya apa saja yang diarahkan atau diinstruksikan oleh pemerintah, ya, atau yang diinstruksikan oleh medis, ya, untuk stay home, untuk menjaga jarak. Ini bagian dari ikhtiar yang harus disempurnakan, yang harus dilakukan. Tapi kita yakin bahwa kalau Allah ya akhirnya menimpakan atau menguji kita dengan wabah ini, ya kita tentu nggak bisa menolak. Ya, kita tentu nggak bisa menolak. Meskipun kita berharap agar Allah menjaga kita tentu berharap agar Allah menyelamatkan kita. Ya, maka orang beriman harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus berikhtiar, terus berupaya untuk menjaga diri, ya, sesuai dengan arahan pemerintah, ya. Menjaga diri, social distancing dan sebagainya. Ya, dan ingat, ya, kita harus yakin ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin merahmati kita. Allah semakin sayang dengan kita kalau kita bersabar. Dan kalau kita yakin dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku akan memperlakukan hambaku berdasarkan prasangka baik, berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Ya, itu kata Allah. Kata Allah, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku itu sesungguhnya berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Ya. Artinya apa? Allah akan memperlakukan hamba berdasarkan prasangka hamba tersebut kepadanya. Maka di hadapan kita ada dua opsi. Berprasangka baik atau berprasangka buruk. Ya. Orang beriman pasti akan memilih untuk terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berikhtiar, dengan banyak berdoa dan bertawakal kepada Allah dan berharap, ya, apapun persoalan yang ditimbulkan dari wabah ini, ya, itu semua adalah ujian dari Allah. Boleh jadi ada yang di PHK dikarenakan virus corona ini. Boleh jadi ada yang kehilangan mata pencaharian dikarenakan adanya virus ini. Ingat, tetap berusaha bagaimana caranya supaya kita mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tempuh jalur-jalur manusiawi, tapi ingat, itu adalah adalah salah satu ujian yang Allah berikan kepada kita. Tetaplah berprasangka baik kepada Allah yang Maha Penyayang dan Maha Bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini dapat menjadi satu pengingat bagi diri saya dan juga para hadirin sekalian. Apa yang salah tentunya dari keterbatasan saya dan saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Dan apa yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.